Salam sejahtera bagi ibu bapak, saudara-saudari sekalian, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah ataupun di mana saja. Selamat Natal. Memang tidak semua manusia itu menerima ataupun merayakan Natal. Namun justru melalui Natal, semua umat manusia itu diterima oleh Tuhan. Siapapun itu, Anda dan saya semuanya diterima oleh Tuhan. Itulah sebabnya Natal tidak pernah dimonopoli oleh satu bangsa. Karena firman Tuhan itu juga mengatakan bahwa sesungguhnya Natal itu adalah berita kesukaan, berita yang besar bagi seluruh bangsa, seluruh umat manusia. Dan itulah berita kesukaan Natal itu yang terus-menerus yang menjadi sesuatu yang indah, karena berita kesukaan, berita Natal itu adalah berita karya keselamatan yang Tuhan itu kerjakan di dalam dan melalui Yesus Kristus. Natal adalah berita kesukaan, berita yang indah, berita yang manis. Dan itulah yang menjadi tema renungan kita sepanjang kebaktian ini. Selamat berbakti kepada ibu bapak, saudara yang mungkin baru pertama kali, ataupun yang sudah lama, yang dari jauh sekarang kembali ya ke rumahnya yang dulu ya. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan menyertai kita semua. Selamat Natal buat kita semua. Natal memanggil kita kembali untuk mengenang kasih Allah bagi kita dan bagi dunia ini. Karya agung Allah yang begitu mulia telah terwujud dalam kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia yang gelap ini, yang merendahkan dirinya, rela berbaring di palungan dan menjadi sama dengan kita manusia. Yesuslah terang dunia yang menyinari dunia dengan kasih, kerendahan hati, dan damai sejahteranya. Mari kita meneduhkan hati dan pikiran kita, sebab terang yang sesungguhnya sedang datang ke dalam dunia. Jemaat dipersilakan berdiri, kita masuk di dalam saat teduh. Datanglah pertolongan kita dalam ibadah Natal ini, di dalam nama Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Firman yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita, serta di dalam pimpinan Roh Kudus yang menyertai dan bekerja di hati kita. Kiranya anugerah dan rahmat serta damai sejahteranya menaungi kita sekalian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
perasaan kaget, takut, bingung, bahkan keraguan yang dialami Maria waktu itu, itulah yang mewakili kondisi kita saat ini. Hail, thou that art highly favored. The Lord is with thee. Blessed art thou among women. Fear not, Mary, for thou hast found favor with God. And behold, thou shalt conceive and bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus. He shall be great, and shall be called the Son of the Highest. And the Lord God shall give unto him the throne of his father David, and he shall reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there shall be no end. How shall this be, seeing that I know not a man? The Holy Ghost shall come upon thee, and the power of the Highest shall overshadow thee. Therefore also that holy child which shall be born of thee shall be called the Son of God. And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her, who is called barren. For with God nothing is impossible. Behold, the handmaid of the Lord. Be it unto me according to thy word. Hari ini kita memperingati Natal di dalam suasana yang berbeda karena di dalam kondisi pandemi COVID-19. Mungkin juga di antara kita saat ini, pada saat ini kita merayakan Natal di dalam kesendirian. Baik itu yang sekarang ada di rumah sakit, ataupun di ruang isolasi, ataupun dimanapun kita berada. Bahkan ada juga di antara kita yang sementara berjuang untuk sembuh karena sakit penyakit yang sedang kita alami. Ada juga di antara kita yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup di masa sulit ini. Ada juga yang sedang meratapi nasibnya karena bisnisnya bangkrut. Ada yang sedang menanti keadilan karena telah di-PHK dari pekerjaannya. Ada juga di antara kita yang berada di dalam duka cita karena Natal ini tidak bisa bersama dengan orang-orang yang mereka cintai karena telah meninggal dunia, baik karena COVID-19 ataupun sakit penyakit yang lain. Ada juga yang khawatir, patah hati, putus asa, bahkan kecewa karena berbagai kondisi sulit di masa pandemi dan di dalam kehidupan kita ini. Namun, jemaat yang kasih Tuhan, di tengah segala keterbatasan dan kepedihan hidup ini, kita patut bersyukur bahwa Allah memanggil kita kembali untuk memperingati dan merayakan cinta kasih Allah yang sungguh tak terbatas melalui kelahiran Yesus Kristus di dunia yang gelap ini.
what your God has done. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Unspoken God, face of His perfect love. Oh God, guilty and hiding ones, there is no need to run. See what your God has done. Christ is born. What your God has done. Christ is born, Christ is born, Christ is born for you. Christ is born, Christ is born. Christ is born for Mari kita masuk dalam doa. Segala kemuliaan bagi-Mu ya Allah Bapa di sorga, atas pemberian-Mu di dalam Yesus Kristus, Putra Natal, yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, untuk menyelamatkan kami, manusia yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau rela lahir di kandang yang hina, supaya kami dapat hidup di dalam kemuliaan surga-Mu. Dan saat ini kami datang ke hadirat-Mu, ingin mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami, dan memohon pengampunan dari-Mu, ya Tuhan, akan setiap kelemahan, keterbatasan kami. Ya Tuhan, ampuni kami yang masih khawatir, yang masih takut, yang sakit hati, kecewa, bahkan marah kepada Engkau ya Tuhan. Sehingga saat ini kami telah hidup jauh dari-Mu ya Tuhan. Ampuni kami karena kami masih tidak dapat mempercayai Engkau sebagai Allah Immanuel atas hidup kami. Ampuni kami juga karena telah mendukakan hati-Mu dan sesama kami dengan segala perkataan dan perbuatan kami ya Tuhan. Kasihanilah, ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sumber segala berkat, di momen Natal ini kami datang kembali kepadamu, mengingat kembali akan kasih-Mu, akan kebaikan-Mu yang telah Kau berikan di masa yang lalu. Dan dengan kerendahan hati kami menyambut kedatangan anak-Mu di dunia ini. Kami rindu datang bersembah sujud di hadirat-Mu yang Maha Kudus,
bersama kidung para malaikat, kami mau memuji, meninggikan nama-Mu. Tuntunlah jalannya ibadah Natal di pagi hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan bertata di dalam kebersamaan, kesatuan di dalam Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Berita sukacita sekaligus berita anugerah terdapat dalam kitab Matius 1 ayat 21, di mana malaikat Tuhan nampak di dalam mimpi Yusuf tunangan Maria yang berkata demikian. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau Joseph, akan menamakan thou son of dia David, Yesus, fear not to take karena unto thee dialah Mary thy yang wife, akan menyelamatkan for umatnya that which is conceived in her dari is of dosa the Holy Ghost. mereka. Yesus Kristus telah lahir bagi Anda dan saya, dan itu menjadi bukti bahwa Dia adalah Tuhan yang ingin dekat dengan kita umatnya. Sang Immanuel telah hadir di tengah-tengah manusia. Mari kita memuji Tuhan. Malaikat dari surga, KPPK 92. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Mari jemaat yang kasih Tuhan, mari bangkit berdiri, mari datang menyembah Dia. Mari bernyanyi memuliakan Raja kita, Tuhan Yesus Kristus. Hai malaikat dari surga mengunjungi dunia, bawa kabar penuh suka, juru selamat lahirlah. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Mari dengan lebih bersemangat kita menyambut Raja kita. Hai gembala yang menjaga domba-Mu di Efrata, Allah beserta manusia, mari menyaksikannya. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Lebih keras lagi, kita bernyanyi buat Raja kita. Hai Majus dari timur, negerimu tinggalkanlah. Cari dan sembah Sang Raja, ikut sinar bintangnya. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Sekali lagi dengan lebih semangat. Hai kaum saleh yang menunggu dengan hati sepenuh, tiba tilik dan Allahmu dalam putranya kudus. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Mari datang dan menyembah. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Bersukacitalah dan muliakanlah Allah, sebab diberikannya keselamatan
bagi kita. Lihatlah dan kecaplah betapa baiknya Tuhan. Semoga lawatan Allah di dalam Yesus Kristus yang kita rayakan saat ini meneguhkan, menguatkan iman dan pengharapan kita selama-lamanya. Haleluya! Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Peace be upon you, dear cousin. May you be strong and blessed. Blessed art thou among women. And blessed is the fruit of thy womb. And whence is this? That the mother of my Lord should come to me. For lo, as soon as the voice of thy salutation sounded in mine ears, the babe leaped to my womb for joy. My soul doth magnify the Lord, and my spirit hath rejoiced in God my Saviour. For he hath regarded the low estate of his handmaiden. For behold, from henceforth all generations shall call me blessed. For he that is mighty hath done to me great things, and holy is his name, and his mercy is on them that fear him from generation to generation. He hath showed strength with his arm. He hath scattered the proud in the imagination of their hearts. He hath put down the mighty from their seats, and exalted them of low degree. He hath filled the hungry with good things, and the rich he hath sent empty away. He hath holpen his servant Israel in remembrance of his mercy, as he spake to our fathers, to Abraham and to his seed forever. Nyanyian pujian Maria mengajak setiap kita untuk tetap percaya kepada Allah di tengah berbagai permasalahan hidup dan ketakutan kita, dengan tetap memuji Dia dan mengagungkan kebesaran Tuhan. Jalan-jalan Tuhan yang tak terselami oleh pikiran kita,
layak untuk mendapatkan puji-pujian pengagungan kita di sepanjang kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kita nikmati sukacita Tuhan saat ini. Mari kita bersorak dan bersuka sebab Allah telah menggenapi janjinya. Kita sorga, kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta memaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Mari bersorak, mari bersuka. Yang disorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya. Dalam nantikanlah firman Allah yang kekal, dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Mari bersorak, mari bersuka. Raja damai yang besar, surya hidup yang menang, menyambutkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya, lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Mari bangkit berdiri, katakan dari pulau dan benua.
terkasih di hadapan Tuhan Yesus yang kita rayakan kelahirannya hari ini. Mari bersama dengan gereja Tuhan dari segala abad dan tempat di seluruh dunia ini. Di hari Natal ini, mari dengan segenap hati dan mulut kita mengakukan pengakuan iman rasuli dalam bahasa Indonesia. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan di dalam Yohanes 1 ayat 14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia, dan inilah Yesus Sang Firman yang hidup itu. Dialah terang di saat gelap kehidupan kita saat ini. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia. Firman jadi manusia. Diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Oh, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu dari setiap celah. Yesus, Kaulah, Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Pemberitaan firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh hambanya yang setia, Pendeta Subaita. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat Natal,
Suksan Wan Kritmat, bahasa sana ya. Salam dari teman-teman di sana dan juga tentu orang-orang yang mungkin Bapak Ibu telah pernah doakan. Mereka tentu juga bersuka cita bersama-sama dengan kita hari ini. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Saya ajak kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, ini kami mohon Roh Kudus Tuhan yang secara leluasa berbicara dan bekerja dalam hati dan pikiran kami. Supaya kami memahami Natal yang manis, Natal yang sesungguhnya itu nyata di dalam hidup kami. Dan biar firman Tuhan pada pagi hari ini membukakan mata rohani kami dan kebutuhan kami yang paling mendasar boleh Engkau puaskan lewat kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami saat ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Amin. Ya, saya diberi nats yang akan kita bahas bersama-sama dari Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-20. Saya akan bacakan bagian ini untuk kita sekalian. Lukas pasal yang kedua. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya terjadi sesuai dengan apa yang telah dikatakannya kepada mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, panitia Natal Kalam Kudus Kemayoran mengambil tema Natal yang manis. Natal yang manis. Menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, maniskah Natal tahun ini? Harusnya panitia mengambil tema Natal dengan harapan atau harapan di tengah Natal. Atau mungkin tema yang lebih tepat, Natal di tengah situasi yang serba mengkhawatirkan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa panitia mengambil tema ini?
Bisakah kita memahami apa yang sedang dirasakan oleh panitia? Sebab ketika saya menerima tema ini, Natal yang manis, manisnya di mana Natal tahun ini? Sementara kita kehilangan orang yang kita kasihi. Di mana manisnya Natal? Ketika ekonomi membuat segalanya menjadi terpuruk. Di mana manisnya Natal? Ketika kita biasanya bisa bersenda gurau, kita bisa makan bersama-sama, kita bisa merayakan Natal dengan bebas, dengan segala kemeriahannya. Bahkan saat ini pun mungkin untuk membeli pohon Natal atau untuk sekedar membeli kue pun kita tidak sanggup. Bagaimana Natal dikatakan manis? Jikalau saat ini orang yang kita kasih terbaring di rumah sakit. Bagaimana Natal bisa manis? Jikalau saat ini kita di tengah-tengah ketidakpastian menghadapi masa depan. Seberapa lama kita harus beribadah seperti ini? Seberapa lama kita harus bernafas pun harus disaring? Seberapa lama kita harus hidup berjauhan dengan orang lain? Ini bukanlah sesuatu yang mudah, kan? Di mana manisnya Natal? Natal yang manis seolah-olah itu hanyalah mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu. Natal yang manis mungkin hanya terjadi pada beberapa waktu yang lalu ketika kita masa-masa kita kecil. Saat ini ketika kita bicara Natal yang manis, benarkah Natal yang manis itu ada? Benarkah Natal itu sesuatu yang manis? Benarkah Natal itu memberikan kepada kita kesukaan yang besar? Ini sebuah pertanyaan besar yang kita ajukan pada diri kita saat ini, terutama pada masa-masa yang tidak mudah seperti sekarang. Pada saat kita dalam kondisi yang serba tidak menentu. Bapak Ibu Saudara sekalian, Natal bagi saya mungkin ada sebuah tanda tanya. Bagaimana mungkin Natal menjadi sesuatu yang manis? Sama seperti Maria, Yusuf, Natal seolah bukanlah hal yang manis. Mereka punya agenda tersendiri dalam hidup mereka. Mereka punya rencana. Bahkan ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria dan Yusuf, bahwa mereka akan melahirkan seorang anak yang dinamakan Yesus, seorang juru selamat. Tentu mereka sudah mempersiapkan sebaik mungkin apa yang bisa mereka lakukan, apa yang mereka bisa persiapkan. Tapi kenyataannya persiapan yang mereka lakukan itu pun seolah-olah menjadi terbelokkan. Seolah semuanya menjadi tidak ada artinya. Sebab perjalanan panjang yang berat bagi seorang wanita yang hamil menjadi sesuatu yang sangat amat tidak biasa dan sangat amat menyakitkan, sangat amat berat pada waktu itu. Tetapi kenapa Lukas pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-20 bagi saya sesuai dengan tema kita pada hari ini dan seharusnya menjadi bagian dalam hidup kita. Terutama kita yang hari ini duduk di tempat ini dan juga yang mendengarkan di rumah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Natal yang manis akan terjadi di dalam hidup kita ketika kita menyadari bahwa ada kesukaan yang besar yang telah Allah rencanakan sejak dari permulaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana Natal yang manis itu terjadi dalam hidup kita, bukan? Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana Natal itu menjadi sesuatu yang manis? Tadi saya katakan jikalau kesukaan yang besar dalam kerangka rencana Allah yang agung itu terjadi dalam hidup kita. Dan itu terjadi hanya ketika Kristus Tuhan, Sang Juru Selamat, lahir di hatiku atau lahir di hatimu. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan kan tadi di Lukas pasal yang kedua, Bapak Ibu. Ketika malaikat Tuhan datang kepada para gembala, Bapak Ibu tahu dengan jelas bahwa malaikat mengatakan kepada mereka di ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota
Daud. Kenapa malaikat Tuhan mengatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud? Kita mesti paham dulu Bapak Ibu bahwa konteks pada waktu itu ada dua hal. Yang pertama, waktu itu sedang diadakan sensus oleh Kaisar Agustus. Dan kalau kita lihat atau baca sejarah tentang Kaisar Agustus, Kaisar Agustus dipuji karena dia telah meresmikan perdamaian dunia. Kaisar Agustus dipuji karena dia bisa menyatukan begitu banyak bangsa pada waktu itu dan dikatakan dia mampu memperdamaikan dunia. Tapi kita tahu dengan jelas kan bahwa kenyataannya apa yang dilakukan oleh Kaisar Agustus bukanlah perdamaian yang nyata dan abadi. Sama seperti yang dikatakan oleh filsuf Epictetus, dia mengatakan meskipun Kaisar Agustus dapat memberikan kedamaian dari perang di darat, dari perang di laut, namun dia tidak dapat memberikan kedamaian dari hasrat, dari kesedihan, dari kebutuhan, dari kerintian hati yang dirindukan oleh manusia yang berdosa. Ini artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Bahwa pada saat itu ketika manusia menaruh harap kepada sosok manusia yang akan memberikan kedamaian kepada manusia di bumi ini, kenyataan kedamaian itu tidak bisa diberikan oleh manusia. Perdamaian tidak bisa datang melalui kekuasaan kaisar, kedamaian tidak datang melalui uang kaisar. Tetapi kita lihat di sini bahwa kedamaian itu bisa datang hanya melalui kerendahan hati dan pelayanan Tuhan yang datang menjadi manusia. Itu sebabnya ketika malaikat berkata kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud, kita mesti lihat ada 3 kata di situ. Juru selamat Kristus dan Tuhan. Apa sih yang kita pahami tentang juru selamat? Kata juru saja kita tahu bahwa dia adalah satu-satunya ya, atau kuncinya. Keselamatan yang seperti apa? Apakah keselamatan yang seperti ditawarkan oleh Kaisar Agustus yang bisa dihitung oleh tahun? Yang bisa dihitung oleh masa? Tidak, bukan. Ingat bahwa ketika manusia jatuh dalam dosa, ada kebutuhan dasar dalam manusia yang tidak bisa terpenuhi. Selain Yesus sendiri hadir di dalam hidup kita. Dan itu tidak bisa akan dilakukan ketika manusia bergantung kepada dirinya dengan usahanya sendiri. Bapak Ibu, kenapa ada banyak agama, ada kepercayaan? Manusia mencoba untuk mencari Tuhan. Manusia mencoba mencari kedamaian. Sebab siapa yang layak menghampiri tahta Allah? Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, menyadari ketelanjangan, bukan hanya ketelanjangan fisik mereka, tetapi ketelanjangan mereka begitu najis dan kotornya dosa itu di hadapan Allah yang kudus. Bukankah mereka kemudian sembunyi dari hadirat Tuhan? Tapi Tuhan, apakah bisa kita kacangin? Apakah bisa kita sembunyi dari hadirat Tuhan? Tidak. Bapak Ibu, misi Allah dinyatakan justru ketika manusia jatuh dalam dosa. Nubuat tentang Yesus Kristus yang akan mengalahkan kuasa jahat, lahir dari seorang keturunan dari Adam dan Hawa. Itu membuktikan dengan jelas bahwa dalam kerangka rencana Allah yang agung, Allah tidak ingin manusia itu jauh dari Tuhan. Sebab ketika manusia jauh dari Tuhan, ketika manusia dengan segala upah dosanya, dia tidak akan pernah menghadap hadirat Tuhan. Dia tidak akan pernah bersinggungan dengan Tuhan. Dan upahnya hanya satu, maut. Upahnya hanyalah penderitaan, air mata. Dan itu akan menjadi kekekalan yang mengerikan di dalam api neraka. Bapak Ibu mungkin tidak pernah banyak bertemu atau melihat orang yang akan mengalami kematian. Di usia saya masih muda ini banyak sekali saya harus menghadapi kenyataan ada di tengah-tengah orang di tengah-tengah hadir
di titik-titik kritis orang yang akan menghadapi kematian. Dan saya bisa membedakan dengan jelas apa sih bedanya orang yang sudah di dalam Tuhan dan orang yang belum mengenal keselamatan dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa sih Natal itu menjadi sesuatu yang manis? Karena upah dosa, belenggu dosa, itu dipatahkan oleh kedatangan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini sebagai juru selamat kita. Dialah satu-satunya jalan kepada kita untuk menuju kepada kemuliaan surga. Kenapa hubungan kita dengan alam ini rusak? Kenapa hubungan kita dengan sesama tidak pernah beres? Kenapa hubungan kita dengan Tuhan tidak pernah terpuaskan? Saya pakai kata kutip Tuhan. Karena kita tidak pernah bersentuhan atau tidak pernah mengalami karunia keselamatan dari Allah sendiri. Dan sesungguhnya mungkin kita Kristen pun hanyalah turunan. Itu sebabnya ketika malaikat datang kepada para gembala, itu banyak para gembala di situ. Tetapi ketika malaikat berkata kepada mereka, dia mengatakan, hari ini telah lahir bagimu. Kata bagimu itu personal, Bapak Ibu. Saya dengan Tuhan. Mereka banyak orang pada waktu itu, banyak gembala. Tetapi ketika bicara keselamatan di dalam Yesus Kristus, itu adalah relasi personal kita dengan Tuhan. Bukan karena kita ini turunan orang Kristen. Bukan karena kita lahir dari keluarga Kristen. Bukan karena KTP kita Kristen. Bukan, saudara. Jadi Natal itu akan menjadi sesuatu yang manis, memberikan kesukacitaan yang besar. Jika Yesus Kristus yang lahir itu sungguh lahir di hati kita. Jadi bagian dalam hidup kita. Kalau jadi bagian dalam hidup kita, maka enggak kebetulan memang malaikat mengatakan kemudian Kristus dan Tuhan. Mungkin Kristus agak sama dengan juru selamat, saya enggak bahas. Tapi kata Tuhan di sana artinya apa? Kita tunduk takluk pada apa yang Tuhan mau. Tuhan itu menyatakan power, menyatakan kuasa. Jadi kalau kita mau mengalami sukacita yang sejati, Natal yang memberikan pemulihan dalam hidup kita dan kebutuhan utama manusia yang berdosa itu terpuaskan, maka mau tidak mau kita alami anugerah keselamatan itu secara pribadi dan Tuhan menjadi Tuan yang bertahta atas hidup kita, yang menguasai hidup kita. Ini bukanlah sesuatu yang mudah, bukan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya yakin ini enggak mudah bagi kita. Kenapa? Karena kedagingan kita, kemanusiaan kita, seringkali kita hanya memandang kepada masalah-masalah kita. Maria, kenapa dia bisa bersukacita? Ya, tadi ada satu bagian bacaan pertanggapan ya. Hatiku bergembira karena Allah, jiwaku memuliakan Tuhan. Kenapa dia bisa melewati masa-masa sukar dalam hidupnya? Kenapa dia bisa menjalani hidup yang sulit itu dan dia tidak ada kata keluhan? Kenapa? Kuncinya adalah dia memandang Yesus yang di kandungan dia, yang kemudian dia lahirkan, bukan seorang anak. Bapak Ibu kalau baca ya nyanyian Maria, bukankah di sana melihat bahwa Yesus yang dilahirkan itu adalah Allah yang membebaskan dia, Allah yang dinantikan, juru selamat yang ditunggu-tunggu, yang membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita mau mengalami Natal yang sungguh manis ya, manisnya hidup ini tuh bukan diukur oleh uang. Manisnya hidup ini tidak pernah diukur oleh seberapa banyak jabatan yang kita miliki. Manisnya hidup itu kalau kita sudah mendapatkan hal yang paling utama kebutuhan manusia berdosa, yaitu keselamatan. Itu seharusnya juga membuat kita berbeda. Saya kasih contoh orang ini ya. Bisa next? Oke. Bapak Ibu, dia ini seorang ibu dari suku
ya, suku K di negara yang saya layani. Mereka ini nggak punya KTP, ya, nggak punya KTP, nggak punya apa ya. Mereka ini cukup besar populasinya di sana. Mereka dianggap sebagai kelas, mungkin kelas ke-5 atau kelas ke-6 ya. Jadi benar-benar tidak dianggap. Rumah mereka pun tidak lebih bagus daripada kandang ayam kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya pergi ke satu kampung ini ya, kampung dari suku K, saya cukup heran karena ada satu komunitas anak-anak Tuhan, jumlahnya sekitar 40 orang. Dan mereka ini yang laki itu hanya 2. Lakinya hanya 2. 38 itu adalah wanita semua. Saya tanya ke mereka, kenapa hanya ada banyak wanita, yang laki-laki kemana? Terus mereka bilang, banyak suami-suami mereka yang kemudian meninggalkan mereka ketika mereka percaya Tuhan. Terus saya tanya, kenapa mereka meninggalkan? Ya mereka takut kalau nanti, kan mereka percaya kalau dua roh itu satu rumah terjadi perkelahian dan sebagainya. Dan Bapak Ibu, mereka itu terisolir begitu sangat menyedihkan ya. Jadi ketika saya ke sana cuma bawa garam itu seperti berlian bagi mereka ya. Bawa garam itu berlian buat mereka. Begitu miskinnya mereka. Nah, tapi hal yang menarik Bapak Ibu bisa lihat kan dari wajahnya ibu ini ya. Saya tanya sama dia, bagaimana perasaan kamu ketika kamu dengan situasi seperti ini? Keluarga tidak membuang kamu, keluarga tidak menerima kamu, negara pun negara pun mengabaikanmu, dan kamu juga tidak memiliki hal apapun. Satu hal yang membuat saya itu sampai tersenyum di tengah segala penderitaan dia. Dia katakan, Yesus sudah ada di hatiku, yang lainnya tidak lagi menjadi yang penting dalam hidupku. Waktu saya dengar dia cuma mengatakan ya, Tuhan itu ada di hatiku, itu yang terpenting dan yang lainnya tidak. Bapak Ibu, bagaimana mungkin? Kita mungkin bayangan kita bagaimana mungkin ya, status nggak ada, di keluarga nggak ada, tetapi dia bisa seperti itu. Karena dia tahu dengan jelas, melihat dengan jelas bahwa apa yang dibutuhkan dia yang terutama itu sudah nyata dalam dirinya. Kebutuhan dasar dia sudah terpenuhi oleh Tuhan. Dan itu sebabnya harusnya ini menolong kita sekalian juga ya. Kita hanya bisa bergembira karena Allah. Kita hanya bisa memuliakan Allah ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kita hanya akan bisa merasakan Natal yang sesungguhnya jika ia itu lahir di hati kita secara pribadi. Jika ia bertahta di dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana Natal itu menjadi manis di dalam hidup kita. Natal itu akan manis jikalau berita sukacita Natal yang besar itu sampai ke seluruh bangsa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ke-10 di sana dikatakan, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jangan takut sebab aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Oke, Bapak Ibu, kita mengalami Natal ya. Kristus lahir di dalam hidup kita itu baik dan sangat baik. Tetapi Natal itu tidak akan ada artinya jikalau kita tidak pernah men-sharingkan, membagikan apa yang menjadi isi hati Allah, apa yang membuat Allah sampai datang ke dunia ini, yaitu berbagi kabar baik. Bagi saya ketika saya melihat para gembala, sangat menarik sekali. Sangat menarik sekali bahwa para gembala ini adalah pemberita Injil yang pertama menurut saya ya. Kenapa saya katakan pemberita Injil yang pertama? Maksudnya memberitakan kabar kelahiran Yesus Kristus itu. Sebab Bapak Ibu Saudara sekalian ketika lihat ya di ayat-ayat selanjutnya, ketika mereka mendengar berita dari para malaikat itu, dan dia melihat bahwa damai sejahtera bumi itu
akan diberikan kepada manusia yang berkenan kepadanya. Mereka terima itu tanpa debat. Malaikat tidak tanya kepada mereka, kamu mau pergi atau enggak. Malaikat juga tidak suruh kamu pergilah ke sana. Tetapi begitu mereka mendengar dan telah mendengar kabar baik dari para malaikat itu, dikatakan bahwa mereka spontan, mereka mengatakan, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Artinya apa? Mereka pergi ke sana bukan check and recheck, tetapi mereka pergi ke sana mencari bayi Yesus itu karena mereka sudah mengimani, dikatakannya seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Artinya mereka tahu bahwa Allah telah mengirimkan Yesus Kristus itu di Bethlehem, dan mereka pergi ke sana bukan sebagai untuk menyelidiki apakah berita itu benar, tetapi mereka ke sana sebagai langkah iman. Langkah iman itu pun kemudian membuat mereka bertemu dengan Yesus, dan selanjutnya kita lihat mereka menceritakan kabar baik itu kepada orang-orang yang ada di sana. Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengalami Kristus itu di dalam hidup kita, harusnya tidak membuat diri kita itu tinggal diam. Ketika berita tentang sukacita itu menjadi bagian dalam diri kita, seharusnya kesukaan besar itu tidak kita tahan untuk diri kita. Dan itulah yang dilakukan oleh para gembala, connect dengan ayat yang ke-10, kesukaan yang besar bagi seluruh bangsa. Artinya Bapak Ibu, bahwa kabar baik, Yesus Kristus lahir, kemudian kalau kita lihat sampai karyanya semua mati di atas kayu salib, bangkit, dan kemudian naik ke surga. Semuanya ini bukan hanya untuk saya dan Bapak Ibu saja. Bahwa berita kesukacitaan, berita keselamatan ini bukan hanya untuk ras kita, bukan hanya untuk bangsa kita, bukan hanya untuk family kita, bukan untuk keluarga kita saja, bukan hanya untuk sahabat kita saja. Tapi dikatakan kesukaan besar itu seharusnya menjadi berita kesukaan juga bagi seluruh bangsa. Seluruh bangsa ini artinya seluruh etnik. Makanya Tuhan Yesus ketika di dunia dia pernah mengatakan bahwa ia akan datang kedua kalinya kapan? Ketika kabar baik itu telah diberitakan ke seluruh suku bangsa. Hari ini masih ada 6.000 suku bangsa yang belum mendengar sama sekali kabar baik. Nggak usah jauh-jauh ke negara yang saya layani. Di Indonesia ini saja, dekat kita saja, ada suku M. Dekat kita saja, misalnya ada suku Jawa Mangkunegaran. Ada begitu banyak orang yang belum mendengar kabar baik. Bagaimana kita bisa merindukan kemuliaan surgawi? Bagaimana kita bisa rindu untuk bisa mengalami kehidupan yang kekal di dalam surga? Kalau hati kita tidak pernah tergerak untuk membagikan kabar baik itu bagi orang-orang di sekeliling kita. Bapak Ibu, Tuhan itu kenapa sih dia melakukan misinya ke dunia ini? Kan dia ingin manusia berdosa itu alami keselamatan. Kalau manusia yang berdosa itu telah alami keselamatan, bagaimana hati kita nggak tergerak oleh belas kasihan ketika kita telah melihat kasih Tuhan yang berbelas kasihan kepada kita? Natal seharusnya kesempatan bagi kita untuk berbagi. Bukan berbagi kado Natal, tetapi berbagi kabar baik terutama. Hari ini Bapak Ibu, begitu banyak orang yang kurang peka akan kebutuhan ini. Tuhan banyak ajar saya untuk peka akan hal ini. Bukan karena saya menjadi seorang utusan lintas budaya sebenarnya. Tetapi ketika saya melihat begitu besarnya Tuhan itu mengasihi hidup saya, maka ketika saya memandang orang di depan saya pun menjadi caranya berbeda. Bapak Ibu, kemarin saya belanja urusan untuk lembaga kami lembaga misi kami belanja sama-sama di satu supermarket di daerah Waru.
Nah, kemudian ketika saya melihat, mungkin karena saya terlalu lama ya nggak pergi ke mall atau nggak terlalu banyak keluar ya. Jadi saya selama ini kan selalu di rumah jaga orang tua gitu ya. Nah, saya kemarin kayak sedikit mengalami shock culture ya gitu ya. Setelah lama di sana mengalami shock culture juga. Saya lihat begitu di ruangan itu, saya bisa hitung dengan jari berapa orang ya gitu ya. Kemudian saya lihat, wah pokoknya ya sudah tahu sendiri ya. Waktu saya lihat mereka itu, saya langsung meleleh ya, air mata saya langsung nangis gitu ya. Saya meninggalkan, maksudnya kayak seperti meninggalkan negara ini baru 3,5 tahun gitu ya. Tapi ada begitu banyak perubahan. Tetapi ketika saya memandang orang itu menjadi pandangan saya berbeda. Bukan pandangan kebencian, bukan pandangan persaudaraan, tetapi pandangan bahwa orang-orang ini loh sedang berjalan menuju kebinasaan. Orang-orang ini loh lagi mencari kebenaran, tetapi mereka tidak mengetahui kebenaran. Dan bagaimana mereka mengetahui kebenaran itu jika tidak ada yang kemudian yang memberitakannya? Padahal di sekitar itu Bapak Ibu Saudara sekalian ada tempat kami, center kami, ada sekolah teologi yang cukup besar dekat situ. Ada banyak gereja di dekat situ. Hati saya menangis. Dan ternyata bukan hanya saya yang menangis. Ada 2 orang teman saya, kemudian waktu jalan itu mereka bilang, mereka merasakan perasaan yang sama. Bapak Ibu, bagaimana Natal tahun ini? Apakah menggerakkan diri kita untuk berjalan seturut dengan misi Allah? Allah itu datang karena mau menjangkau kita. Jangkau kita manusia berdosa. Tapi kalau kita tahu bahwa Allah yang menjangkau diri kita, mau nggak kita jangkau orang lain? Ini tentu nggak mudah Bapak Ibu. Saya belajar dari selama di pandemi ini. Bagaimana saya tetap bisa menjangkau saudara-saudara saya di negara L. Bersyukur ada teknologi. Saya telepon mereka, video call, kirimkan kata-kata gitu ya. Dan semuanya itu tentu bisa menguatkan mereka, terutama saat pandemi saat ini mereka lagi besar-besarnya ya. Terus kita yang di sini seperti apa? Apakah kita nunggu pandemi berakhir baru kita berbagi? Seharusnya enggak, bukan. Apakah kita nunggu segalanya baik-baik saja baru kita kemudian bergerak? Harusnya Bapak Ibu, inilah kesempatan, karena mungkin kesempatan kita enggak lama lagi. Saya sekarang belajar untuk setiap saat peka Tuhan, inikah saatnya untuk cerita kabar baik. Tuhan, inikah orang damai yang Tuhan berikan pada saya. Tuhan, inikah saatnya saya berbagi berbagi kabar keselamatan bagi orang-orang ini. Setidaknya apa yang saya pahami adalah saya mengerjakan bagian saya. Orang percaya nggak percaya itu bukan tugas kita, itu adalah karya Roh Kudus. Bagian kita adalah cerita, sama seperti gembala, cerita saja. Kalau Bapak Ibu tidak bisa bercerita, pakailah jari tangan untuk memberkati orang. Kalau Bapak Ibu misalnya, saya juga sekarang mulai belajar, setiap bangun saya tidak mau bangun lebih lambat dari orang yang memanggil Tuhannya. Ngerti ya? Saya harus bangun lebih awal dari orang yang memanggil ilah-ilah itu. Kenapa? Saya harus berperang dengan mereka. Kalau mereka mengumandangkan, memanggil-manggil Allah mereka, saya pun ingin mematahkannya itu di dalam doa-doa saya. Kenapa? Itu juga bagian. Kita sering melupakan hal ini, Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa memberitakan kabar baik, kabar sukacita Natal itu enggak hanya Natal ini, tetapi sepanjang hidup kita, dan itu caranya pun banyak sekali. Mau enggak masalahnya kita ini memantulkan kasih dan terang Kristus itu ke semua tempat di dunia yang sangat membutuhkan. Saya ingin akhiri ini dengan sharing satu suku ini ya. Bisa ditampilkan enggak ya? Nah ini Bapak Ibu.
Bapak Ibu, suku ini, suku A ya di sana. Suku ini terkenal menanam ganja. Dan desa mereka itu semuanya tanaman ganja. Nah, satu kali satu keluarga percaya Tuhan. Ada seorang utusan lintas budaya yang ketemu dengan mereka dan kemudian cerita kabar baik ke mereka dan mereka terima Tuhan. Dan singkat cerita, hampir seluruh desa mereka itu percaya Tuhan. Dan Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah itu? Mereka tidak mau tanam ganja sama sekali. Tidak ada. Mereka mengganti hasil tanam mereka dengan tanaman yang lain. Ini baru terjadi ya sebenarnya tahun lalu. Jadi mereka menanam ladang mereka dengan tanaman yang lain. Nah, suku ini sebenarnya suku yang sangat dilindungi gitu ya, sangat dilindungi. Dan tidak ada orang asing yang bisa masuk ke sana. Tetapi kalau Tuhan mau, ya itu Tuhan bisa kerja kan kenyataannya. Manusia nggak ke sana, Tuhan bisa pakai yang lain. Nah, saudara, ketika mereka kemudian percaya Tuhan, mereka ganti ladang itu. ULB yang cerita kabar baik ke mereka itu kemudian dideportasi. Tetapi yang saya mau ceritakan sebenarnya yang menarik adalah ketika hidup mereka diubahkan, ternyata Bapak Ibu ya, itu kan satu desa dan ini sebenarnya komunitas mereka besar sekali. Nah, ketika mereka berubah seperti itu, hidup mereka berubah, mereka juga tidak tahu bagaimana cerita kabar baik, tapi hidup mereka berubah. Sangat berubah 180 derajat. Nah, banyak bahkan pejabat-pejabat, maaf ya, bagian keamanan, itu ngomong ke mereka, maksudnya karena itu sebenarnya salah satu ya yang menghasilkan sebenarnya gitu ya. Nah, terus mereka bilang, oke, kenapa kok kamu enggak ini? Maksudnya seperti inilah, maksudnya lakukanlah seperti biasanya, jangan menjadi seperti ini gitu ya. Karena itu memang kawasan yang terkenal ya, kalau Bapak Ibu misalnya ada kawasan yang triangle gitu ya, maksudnya kawasan kasino gitu ya. Nah, itu kan tempatnya. Tapi mereka bilang apa? Kristus lahir dan mati untuk saya, untuk kami. Dan saya tidak akan pernah menggantikannya dengan yang lainnya. Sampai saat ini hidup mereka nggak mudah sebenarnya. Tetapi cara hidup mereka yang berubah dengan cara hidup mereka yang lama mampu membawa beberapa desa-desa yang sama dengan suku mereka menjadi orang yang mengenal Tuhan. Bukan karena mereka cerita kabar baik secara langsung, melihat ada apa yang membuat mereka berubah. Bapak Ibu, ini sebenarnya suku yang tidak pernah terpikirkan. Ini suku yang 2-3 tahun yang lalu 0% ya, 0% yang mendengar kabar baik, 0% yang percaya Tuhan. Tetapi hanya dalam waktu 1 tahun ketika hidup mereka diubahkan, hampir satu suku itu dimenangkan oleh Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Jangan pernah excuse kita nggak bisa memberitakan kabar baik. Coba kita sekarang menjadi orang yang punya konsep 24/7. Saya mau menjadi garam dan terang 24/7. 24 jam per 1 minggu. Maka Bapak Ibu, sekolah kita akan beda. Rumah tangga kita akan beda. Tempat pekerjaan kita akan beda. Jikalau kita dan gereja kita pun akan beda. Jikalau kita menjadi garam dan terang di dalam lingkungan kita. 24/7 saja. Saya rindu bagian firman Tuhan ini menolong kita sekalian. Natal itu menjadi sesuatu yang manis kalau Yesus lahir di hati kita. Dan Natal itu menjadi sesuatu yang manis dan memaniskan dunia yang sedang busuk ini. Kalau kita berbagi kesukacitaan itu bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk karya yang besar yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Engkau lahir di hati kami dan hidup kami tidak menjadi sama lagi. Jaminan keselamatan itu telah Engkau berikan kepada kami. Tuhan, tolong bantu kami supaya kami berbagi bagi orang-orang sekeliling kami dan hidup kami menjadi terang dan garam bagi orang-orang sekeliling kami. Kami tidak mampu, tetapi biarlah Roh Kudus Tuhan sendiri yang menolong memampukan kami sekalian. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Amin.
Sukacita Natal bukanlah sekedar keramaian ataupun suasana yang meriah, bahkan pesta pora, melainkan sebuah keceriaan karena kehadiran Tuhan Yesus di dalam hati kita yang memberi kita hidup kekal serta kedamaian abadi. Kita saksikan persembahan pujian dari guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu. Saat ini, mari kita akan memberikan persembahan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudari dapat memberikan persembahan dengan memasukkan uang persembahan dalam amplop yang sudah disediakan di kursi masing-masing, dan yang di rumah bisa mentransfer ke rekening bank gereja kita. Kiranya kelahiran Juru Selamat membawa damai dan sukacita itu, mendorong setiap kita untuk menghadirkan diri kita menjadi pembawa berita sukacita bagi sesama dengan menghadirkan damai sejahtera Allah yang terus menggema di dalam hati dan kalbu untuk diwujudkan di dalam hidup kita sehari-hari dimanapun kita berada. Mari kita naikkan pujian ini. Natal tak berarti.
Bapa di surga, kami menyerahkan persembahan ini sebagai wujud syukur kami atas kasih dan setia Tuhan. Kiranya persembahan inilah boleh dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, dan terutama mampukan kami mempersembahkan hati hidup kami untuk pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang telah ambil bagian dalam persembahan ini, bahkan di dalam segala kekurangan mereka, biarlah mereka terus mengalami Kristus di dalam hidup mereka. Inilah Tuhan doa kami mempersembahkannya dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari bersama dengan sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mari bersama kita naikkan doksologi. Pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa sumber pengharapan memenuhimu dengan segala sukacita dan iman di dalam pribadi karya Yesus Kristus, supaya melalui persekutuan, pertolongan dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus memampukanmu sekalian untuk mengalami Natal yang manis dan menjadi pembawa kabar baik dari hari ini sampai berjumpa dengan Allah dalam kemuliaan surgawi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, silakan mengambil waktu teduh sejenak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita masih akan menyaksikan kebersamaan kita di dalam sukacita Natal di hari ini dengan menyaksikan persembahan pujian dari komisi-komisi. Pertama, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Komisi PWK dengan dua lagunya yang berjudul Kabar Gembira dan Menang Bersama Kristus. Setelah itu kita akan menyaksikan persembahan pujian dari Komisi Sekolah Minggu dengan lagu Selamat Hari Natal. Dan yang terakhir, dan yang pastinya paling keren ya, kita akan menyaksikan rangkaian ucapan Selamat Natal ya yang telah kita rekam minggu lalu, baik dari majelis, komisi, dan juga jemaat, baik perorangan ataupun keluarga. Selamat menyaksikan. Tiba-tiba
Kami Komisi Sekolah Minggu mengucapkan Selamat Hari Natal. 我们一家人祝你圣诞快乐，Selamat Natal. Kami mengucapkan Sukses berkhidmat lewat Timai. Selamat Hari Natal, Natal Baru. Tuhan memberkati. Kami dari Pak Effendi mengucapkan selamat hari Natal 2021 dan tahun baru. Tuhan memberkati. Judy 圣诞快乐 Merry Christmas. Kami Majelis Jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran mengucapkan Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal, Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2021 dan selamat tahun baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Kami mewakili Komisi Wanita mengucapkan Selamat Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan memberkati. Kami mengucapkan Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan Selamat Hari Natal 2021 dan Selamat Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Kami Badan Pengurus Sekolah Kristen Kalam Kudus Surabaya mengucapkan Selamat Hari Natal 2021. Tuhan memberkati. Kami mengucapkan Selamat Hari Natal 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, Merry Christmas. Kami tim Satgas Gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran Baru mengucapkan Selamat Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Kami sekeluarga mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Buat teman-teman sekolah minggu gereja Kristen Kalam Kudus Kemayoran, Afrik mengucapkan Selamat Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Merry Christmas and Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Terima kasih untuk tim ibadah pada hari ini, tim multimedia, tim Satgas, majelis, dan juga setiap kita yang terlibat di dalam ibadah kita di hari Natal ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati akan kehidupan kita dan pelayanan kita ke depan. Besok hari Minggu tanggal 26 Desember kita akan datang kembali di dalam gedung gereja ini di dalam ibadah Minggu jam 8 pagi ya. Dan ibadah tetap akan berlangsung secara onsite dengan kuota terbatas dan juga dapat disaksikan di channel YouTube Gereja GKKK Kebayoran Baru di jam yang sama. Bapak Ibu, setelah kita menyanyikan lagu Selamat Hari Natal,
saya mewakili tim Satgas akan memandu Bapak Ibu untuk keluar dari gedung gereja ini supaya kita nyaman keluarnya, tidak berdesak-desakan. Oke Bapak Ibu? Oke, mari kita akan memberikan salam selamat hari Natal kepada saudara seiman kita di tempat ini. Ya, kita akan ganti, kalau biasanya berjabat tangan, kita ganti pakai sikut kita ya. Bisa Bapak Ibu ya? Pakai sikut aja ya. Kalau tas begini masih kena tangannya ya. Jadi kita ganti pakai sikut. Bisa Bapak Ibu ya? Ya, kita nyanyi. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Dan tahun baru. Saudara semua bagi berdiri, kita naikkan pujian ini. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Dan tahun baru. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Bapak Ibu jangan keluar dulu ya, tetap duduk di tempatnya. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a happy. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Dan tahun baru. Dan tahun baru sekali lagi. Dan tahun baru. Selamat Natal Bapak Ibu sekalian, Tuhan memberkati. Saya mempersilakan Bapak Ibu yang di atas duduk dulu, yang di bawah, ya, yang di bawah bergantian ya, pelan-pelan belakang, dari belakang dulu. Nanti Bapak Ibu akan menerima bingkisan Natal, dan yang sudah menerima kitir souvenir nanti bisa ditukarkan ya dengan souvenirnya. Yuk kita nyanyi Selamat Hari Natal. Musik. Sabar ya yang di atas ya. Yang di bawah masih banyak. Yuk kita nyanyi yuk. Yang di atas nyanyi ya. Semangat ya. Selamat Hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Dan tahun baru. Salam bagimu
boleh turun. Matahari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, dan tahun baru. Musik saja. Yang di atas tadi bisa memasukkan amplop persembahannya di kotak yang ada di sini ya. Amplop persembahan bisa dimasukkan di kotak persembahan yang ada di sini. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, dan tahun baru. Merry, wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Ya, Bapak Ibu bisa memasukkan amplopnya tadi ya. Kotaknya sudah ditaruh di luar. Yang di atas juga boleh, yang ada. Iya.